Bab 14. Kembalilah padaku. Hari ini Alan mendapatkan shift pagi. Dia baru sampai di rumah jam 4 sore. Seharian ini dia tak fokus kerja karena memikirkan kakaknya yang tak ada kabar seharian. Tapi semua kekhawatirannya hilang saat dia melihat kakaknya sudah berada di rumah. Mbak udah pulang? Al khawatir banget. Al memeluk kakaknya yang sedang menyapu lantai. Kau ini Al, kenapa jadi lebay gini sih? Ryan heran dengan tingkah Al. Tak biasanya Al main peluk seperti ini. Bahkan dulu Al selalu menolak jika Ryan ingin memeluknya. Al takut kehilangan Mbak. Al sudah kehilangan bunda, dan kita juga jauh dari ayah. Al cuma punya Mbak sekarang. Maafkan Mbak, ponsel Mbak rusak, jadi Mbak gak bisa ngabarin kamu. Tapi Mbak gak apa-apa kan? Al memperhatikan Ryan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mbak baik-baik aja, gak usah khawatir. Nanti tolong anterin Mbak ke tukang servis ponsel ya. Siap Mbak. Al kembali memeluk Ryan. Alan, lepasin Mbak. Mbak mau nyapu nih. Protes Ryan sambil berusaha melepaskan diri dari dekapan Alan. Iya. Alan menyeringai lebar lalu masuk ke kamarnya. Malam ini Ryan dan Alan pergi ke tempat servis ponsel yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Ryan terpaksa merelakan ponselnya menginap di tempat servis karena menurut pegawainya butuh waktu 3 hari untuk memperbaikinya. Sebenarnya bukan selama itu waktu untuk memperbaiki. Hanya saja mereka sedang ramai, jadi harus antri sesuai giliran. Alan mengajak Ryan mampir ke kafenya sebentar karena ada barangnya yang ketinggalan. Saat ingin masuk, tanpa sengaja, Ryan berpapasan dengan seseorang yang sangat dia kenal. Matanya membulat melihat sosok yang selama ini dia rindukan. Ryan? Gajah? Ryan segera membalikan badan dan pergi meninggalkan Gajah. Tunggu Ryan, teriak Gajah sambil berlari mengejar Ryan hingga parkiran. Tunggu. Gajah berhasil menahan pergelangan tangan Ryan. Alan yang bingung harus berbuat apa, memilih diam. Dia tak ingin ikut campur. Kakaknya sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan masalahnya. Aku ingin bicara sebentar denganmu, Ryan, ujar Gajah tanpa melepaskan cekalan tangannya. Tidak ada lagi yang harus kita bicarakan, Ga. Semuanya udah selesai. Tolong lepaskan aku. Udah selesai, gumam Gajah sambil tersenyum getir. 2 tahun mereka berpisah karena dia harus melanjutkan pendidikan. 2 tahun rasa rindu itu dia pendam, dan rasanya hampir meledak. Tidak ada yang selesai di antara kita, Ryan. Kau tak bisa mengambil keputusan sepihak seperti ini. Ryan menatap sekitar. Dia dan Gajah yang tarik-menarik mengundang perhatian orang. Seakan sadar dengan kondisi sekitar, Gajah membawa Ryan masuk ke dalam mobilnya. Ikut aku. Tak ada pilihan lagi selain menurut. Ryan tahu siapa Gajah. Gajah bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia yakin Gajah tak akan melepaskannya begitu saja. Mereka berdua terdiam beberapa saat setelah memasuki mobil. Sebenarnya pertemuan ini bukanlah kebetulan. Gajah yang kehilangan jejak Ryan berusaha mencarinya. Dan akhirnya dia menemukan tempat Alan bekerja dari teman sepupunya. Aku sudah pulang sejak sebulan yang lalu, Ryan. Aku terus mencarimu. Tapi kau seperti hilang di telan bumi. Aku sempat mencari ke rumah sakit tempat Alan dirawat. Tapi ternyata Alan sudah sadar dan tidak dirawat di sana lagi. Sebenarnya Ryan tak tega melihat Gajah seperti ini. Ryan sadar jika keputusannya untuk mengakhiri pertunangan sepihak akan melukai hati Gajah. Tapi terus memperjuangkan cinta bersama Gajah juga bukan hal yang mudah. Gajah memegang kedua pundak Ryan dan memaksa wanita itu menatapnya. Apa salahku, Ryan? Kenapa kau meninggalkan aku? Kau hilang begitu saja. Kau meninggalkanku tanpa aku tahu apa salahku. Apa kau tahu, Ren? Aku sangat merindukanmu. Aku hampir gila karena merindukanmu. Dada Ryan terasa sesak mendengarnya. Andaikan Gajah tahu, dia pun merasakan hal yang sama. Tapi kembali lagi, situasi yang memaksanya melakukan ini.
Maafkan aku, Ga. Kita gak bisa bersama lagi. Rasanya berat sekali mengatakan hal itu secara langsung pada gajah. Dulu Rain memutuskan pertunangan mereka hanya melalui pesan. Terkesan sangat kejam memang, tapi dia tak sanggup jika berkata langsung pada gajah. Tapi kenapa Rain? Apa alasannya? Apa karena orang tuaku yang tak merestui kita? Rain menghela nafas. Dia menatap nanar ke arah depan, memandang, lalu lalang orang yang keluar masuk kafe. Mungkin itu salah satunya, Ga. Tapi yang pasti, kita gak mungkin bersama lagi. Perlahan tapi pasti, air mata Ryan mulai menetes. Percayalah, ini sangat berat baginya. Entahlah, dulu atau sekarang, hanya gajah yang ada di hati dan pikirannya. Gajah kembali menarik bahu Ryan, membuat wanita itu kembali menatapnya. Percaya padaku, Ryan. Aku bisa meyakinkan orang tuaku. Tapi aku mohon, jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku tak bisa berpisah denganmu, Ryan. Aku tak sanggup. Gajah menyeka air mata Ryan, lalu menariknya ke dalam dekapan. Ryan hanya bisa pasrah. Dia tak lagi berontak seperti tadi. Sejujurnya, dia juga sangat merindukan gajah. Seberapa keras pun usahanya untuk membuang gajah dari hatinya. Tetap saja Ryan tak bisa. Gajah terlalu mengakar di dalam hatinya. Aku tahu kau masih mencintaiku, Ren. Aku juga sama. Aku masih mencintaimu. Sangat mencintaimu. 2 tahun aku memendam kerinduan padamu, Ren. Jadi saat ini, aku mohon, jangan menghilang lagi dariku. Tetaplah bersamaku, berada di sisiku. Kita akan berjuang sama-sama untuk mendapatkan restu orang tuaku. Jika ada alasan orang tuaku adalah ayahmu yang seorang napi, aku rela menunggu hingga ayahmu keluar dari penjara, Ryan. Hati Ryan bergetar mendengar sesungguhan gajah. Tapi sedetik kemudian, dia teringat akan pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Aku bukan Ryan yang dulu, Ga. Aku gak pantas buat kamu. Ryan berusaha melepaskan diri dari dekapan gajah, tapi gagal. Karena pria itu tak membiarkannya lepas sama sekali. Siapapun dirimu, hanya kamu yang aku inginkan, Ren. Cuma kamu yang pantas menjadi pendamping hidupku. Aku tak peduli jika kau anak napi atau jika kau tak sekaya dulu. Bagiku, kau tetaplah Rainku yang dulu. Kau tidak tahu, Ga. Aku bahkan sudah tak suci lagi. Aku merasa tak pantas untukmu. Gumam Rain dalam hati. Perasaan bersalahnya makin besar pada gajah. Aku tak bisa memutuskan sekarang, Ga. Tolong beri aku waktu untuk berpikir. Gajah melepaskan pelukannya, lalu menatap Rain lekat-lekat. Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi, Rain. Kau hanya perlu kembali padaku, ucap gajah penuh keyakinan. Masalahnya tak semudah itu, Ga. Baiklah, Rain. Aku akan memberimu waktu. Aku harap jawabanmu adalah kembali bersamaku. Tapi beritahu aku alamat rumahmu, Rain. Jangan menghilang dariku. Rain menggeleng pelan. Maaf, Ga. Aku gak bisa. Aku akan menghubungimu saat aku siap memberi jawaban. Gajah membuang napas berat. Tapi sampai kapan aku menunggu, Rain? Beri aku waktu 1 bulan, Ga. Gajah menggeleng. Itu terlalu lama. Aku akan memberimu waktu 1 minggu. Tolong jangan paksa aku, Ga. Keputusan ini menyangkut masa depanku. Aku tak ingin sampai salah mengambil keputusan. Tolong pahami aku, Ga. Baiklah, Ren. Dengan berat hati, akhirnya gajah mengalah. Bersambung.